wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 9. Jadi di pagi hari ini adalah kita akan belajar mapel matematika pada jam pertama ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Semoga nantinya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, jadi ini adalah merupakan pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini nanti kita akan menyelesaikan materi pada bab 1 ya. Jadi dalam bab 1 ini kalian nanti selesai dalam hari ini. Nah, untuk untuk hari ini materi kita adalah bentuk akar sama notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Silahkan kalian sediakan buku tulis, kemudian sediakan modul kalian. Nanti kita membahas materi dan latihan soal bersama-sama seperti itu. Oke, jadi yang pertama, kita akan mengenal dulu tentang sifat-sifat pada bentuk akar. Jadi di situ sifat-sifat dalam bentuk akar kalian bisa bisa lihat, sudah saya tuliskan. Jadi ketika ada A akar N dari A dikali akar N dari B, itu ketika nilai akarnya sama dan dalam akar nilainya berbeda, maka bisa kita simpulkan bahwa akar dari N adalah A kali B, seperti itu. Yang pembagian juga sama ya, intinya kayak gitu. Dan agar lebih jelas nanti kita langsung ke operasinya, operasi bilangan pada bentuk akar. Jadi yang pertama, penjumlahan operasi bilangan pada bentuk akar berupa penjumlahan nih. Jadi ada A akar C plus B akar C. Jadi di sini adalah yang di luar akar angkanya berbeda, tetapi dalam akar nilainya sama, maka di sini adalah sama artinya dengan A plus B akar C. Begitu juga untuk pengurangan A akar C min B akar C, itu artinya A kurangi B akar C. Kemudian ini berbeda dengan perkalian ya. Ketika ada A akar B dikalikan C akar D, jadi ini nilainya semua berbeda. Jadi caranya bagaimana dalam perkalian? Dalam perkalian ini adalah di luar akar dikalikan di luar akar, dalam akar dikalikan dalam akar. Jadi A-nya dikalikan dengan C, B-nya dikalikan dengan D, seperti itu. Kemudian untuk pembagian, ini nama istilahnya kalau dalam akar ini adalah caranya kita adalah namanya merasionalkan. Contoh, ketika ada A per akar B, itu adalah kita bisa selesaikan menggunakan A akar B itu dikali dengan sekawannya. Sekawan itu yang mana? Jadi akar B itu adalah merupakan sekawannya. Jadi penyebut maupun pembilang sama-sama kita kalikan dengan akar B. A per akar B dikalikan akar B akar B. Untuk yang atas A kali akar B, itu hasilnya adalah A akar B, sedangkan untuk yang bawah ketika ada A akar B dikalikan akar B, ingat ketika ada sebuah akar dikalikan dengan akar dan nilai dalam akar itu sama, maka nilainya adalah nilai dalam akar tetapi akarnya dibuang kayak gitu. Jadi akar B dikalikan dengan akar B itu adalah B ya. Oke, jadi kita berikutnya nanti ke contoh soal. Di situ ada 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 min 4 akar 2 ditambah 3 akar 5. Itu nanti hasilnya bagaimana? Kita harus perhatikan di operasi bilangan pada bentuk akar. Jadi kita lihat nilai dalam akar yang sama. Nah, kebetulan di situ ada akar 5 ya. Ada akar 5, akar 5, akar 2, kemudian akar 5. Jadi ini yang sama kita kelompokkan. Nah, kebetulan di situ ada 2 bilangan yang sama. 2 akar 5, 3 akar 5 sama 3 akar 5. Nah, ketiga ini bisa kita jumlahkan nantinya. Akar 5-nya tetap jangan dijumlahkan. Kita hanya menjumlahkan yang angkanya saja. Oke, saya tuliskan di halaman baru, yaitu 2 akar 5. 2 akar 5. Kemudian ditambah
tambah 3 akar 5 ditambah 3 akar 5, kemudian kurangi 4 akar 2, kurangi 4 akar 2 tambah 3 akar 5. Nah, sekarang kita itu lihat yang dia ini adalah yang punya akar sama ini. 2 akar 5, 3 akar 5, 3 akar 5. Nah, ini kita kelompokkan ya. Jadi, kita kasih dalam kurung boleh 2 akar 5, kemudian 3 akar 5, kemudian 3 akar 5 lagi. Kemudian yang min 4 akar 2 boleh kita taruh di sini misalnya, karena dia nggak punya teman ya, hanya satu doang kan. Nah, berarti di sini kita akar 5-nya nanti tetap yang kita jumlahkan itu di luar akar, yaitu 2, 3 sama 3. Jadi 2 tambah 3 tambah 3, kemudian akar 5, kemudian dikurangi 4 akar 2 seperti ini. Nah, yang ini kita jumlahkan 2 tambah 3 tambah 3, 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 ini 8, berarti 8 akar 5. Kemudian yang sana adalah min 4 akar 2. Jadi hasilnya seperti ini sudah nggak bisa dijumlahkan lagi, karena kenapa? Karena ini nilai dalam akar beda, yang satu akar 5, yang satu akar 2 kayak gitu. Nah, sekarang kita ke contoh nomor 2. 2 akar 8, 3 min akar 32 plus 5 akar 18. Oh, ini nggak ada yang bisa dijumlahkan karena dia adalah nilai akarnya berbeda kalau kita sekilas lihat. Nah, ini salah. Jadi ketika ada suatu akar, itu mungkin saja nilai-nilai dalam akar ini mungkin saja bisa kita sederhanakan lagi. Cara mengsederhanakan bagaimana? Oke, saya tuliskan soalnya dulu ya. 2 akar 8 2 akar 8, kemudian berikutnya itu adalah min akar 32, min akar 32, kemudian plus 5 akar 18, plus 5 akar 18. Nah, begitu. Coba kita sederhanakan. Cara mensederhanakan bagaimana? Jadi dalam akar itu kita jabarkan, dimana menjabarkannya ini berupa perkalian, dimana salah satunya itu bisa kita cari nilai akarnya. Contohnya akar 8. Nah, ini akar 8 ini kan bisa 8 kali 1, 2 kali 4 ya. Nah, yang kita ambil 2 kali 4. Kenapa 2 kali 4? Karena kalau yang 4-nya itu nanti bisa kita cari. Akar 4 itu kan 2 kayak gitu. Jadi 2-nya ditulis, akar 8 kita jabarkan menjadi 4 kali 2. Nah, kemudian min 30, min akar 32. 32 ini bisa kita jabarkan. Ini sebenarnya ada banyak sekali. Bisa 16 kali 2 ya toh. Kemudian bisa berapa? 4 kali 8 ya kan? Nah, ada banyak sekali dan kita ambil yang dia itu salah satu angkanya bisa dicari nilai akarnya, yaitu saya ambil 16 kali 2. Kenapa? Karena kalau 16 kali 2, yang 16 akar 16 itu adalah nanti nilainya 4. Maka kita ambilnya seperti itu ya. Berarti akar 32 ini bisa kita ambil 16 kali 2 seperti ini. Kemudian plus 5 akar 18, 5-nya tulis dulu ya, yang akar 18 ini. 18 ini 1 kali 18 bisa, kemudian 2 kali 9, kemudian 6 kali 3. Nah, yang kita ambil nanti adalah 9 kali 2. Kenapa? Karena ada akar 9. Akar 9 kan 3 kan. Nah, kalau kita ambil 1 sama 18, sama-sama nggak ada yang bisa dicari nilai akarnya. Atau kalau kita ambil angka yang tadi 6 kali 3, 6, akar 6
2, kemudian dalam akar kan 4 kali 2, yang akar 4 kita keluarkan, akar 4 itu kan nilainya 2, berarti kali 2, kemudian akar 2, kemudian min, yang akar 16 itu 4, kemudian akar 2 nya kita tulis. Nah, plus di sini adalah 5, kita tuliskan dulu, akar 9 itu adalah 3, kita keluarkan, kemudian akar 2. Maka di sini kita kalikan ya masing-masing, 2 kali 2 akar 2, berarti hasilnya adalah 4 akar 2 min 4 akar 2, kemudian 5 kali 3 itu adalah 15 akar 2. Nah, semuanya sudah sama-sama akar 2, maka kita bisa jumlahkan yang di luar akar. 4 kurang 4 adalah 0, kemudian plus 15, maka hasilnya adalah 15 akar 2. Nah, itu untuk soal nomor 2. Kemudian, sekarang ini kita akan merasionalkan. Nah, cara merasionalkan atau membagi ya, 4/4 min 2 akar 3. Jadi saya tuliskan soalnya dulu, 4/4 min 2 akar 3. Cara merasionalkan, benar ya, 4/4 min 2 akar 3. Oke, jadi cara merasionalkan, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu yang mana? Yaitu kita ambil 4 min 2 akar 3. Nah, di situ kita ambil yang itu. Tetapi dalam merasionalkan, kalau dia ada operasinya, jadi kita operasinya kita balik. Kalau min menjadi plus, kalau plus menjadi min, karena di situ adalah negatif, maka kita rubah menjadi positif. Jadi penyebut sama pembilang semuanya, jadi sekawannya adalah 4 plus 2 akar 3, bukan negatif tetapi plus, 4 plus 2 akar 3. Berarti yang atas ini adalah 4 plus 2 akar 3. Kemudian yang bawah juga dikali dengan 4 plus 2 akar 3. Nah, seperti ini. Yang atas kita sementara tuliskan gini dulu, sama dengan 4, kemudian dalam kurung 4 plus 2 akar 3. Kemudian untuk yang bawah, ini kalau ada perkalian seperti ini, yaitu A min B, A plus B itu adalah hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Seperti itu. Jadi depannya dikuadratkan, tengahnya negatif, kemudian yang belakang juga dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 16, ya toh. Kemudian min, kalau belakang dikuadratkan, 2 kali 2 itu kan 4, akar 3 kali akar 3 itu 3, 4 kali 3 adalah 12, ya. 4 kali 3 adalah 12. Berarti kita tuliskan yang atas, kita tulis dulu 4, kemudian 4 plus 2 akar 3 per 16, kalau dikurangi 12 ini adalah 4. Maka ini 4 bisa dicoret seperti ini. Maka jawabannya adalah 4 plus 2 akar 3. Jadi seperti itu untuk merasionalkan pecahan. Nah, sekarang kita ke notasi ilmiah atau bentuk baku ya. Jadi maksud notasi ilmiah itu kayak gimana? Misalnya saya punya angka 10.000. Oke, saya punya angka 10.000. Nah, ini notasi ilmiahnya adalah 10 kali 10 pangkat 4. Nah, seperti ini. Karena dia nolnya kan ada 4 kan, jadi 10 pangkat 4. Beda lagi ketika dia 0,001. Jadi dia adalah dibuat notasi ilmiah 10 kali 10 pangkat min 3. Jadi dia itu mundur 3. Lihat angka desimalnya, maka ini min. Kalau mundur dia adalah dikasih negatif 3, seperti itu. Sebenarnya ada banyak sekali contohnya, silakan kalian bisa pelajari di modul kalian masing-masing. Di situ ada banyak sekali contohnya. Jika ada kesulitan dalam memahami contoh soal dan lain-lain, bisa kalian tanyakan melalui japri WA saya, atau mungkin bisa ditanyakan melalui komentar di bawah pembelajaran di classroomnya masing-masing ya, seperti itu. Oke.
Mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Dan mari kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.